Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Guru Penggerak Angkatan 11 Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Saya sendiri Olen. Saya Dewi Widestuti. Saya Sugana. Kami dari kelas 11-19 akan mempraktekkan praktek supervisi coaching. Selamat menyaksikan. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Alhamdulillah sehat Bu. Bu Rini sendiri bagaimana nih kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat juga Pak. Baik, rencananya Bapak besok mau mempraktekkan coaching ya dengan alur Tirta. Nah, saya sebagai supervisor dan Bapak sebagai coach ya kan? Ya betul Bu. Saya akan melakukan proses coaching dengan alur Tirta. Ya. Nah, ya Pak ya. Namun sebelumnya saya ingin menyamakan persepsi dulu nih terkait rencana besok Bapak mau melaksanakan praktek coaching. Saya mau tahu dari Bapak selaku coach, kira-kira target apa yang akan dicapai pada praktek coaching nanti? Yang saya targetkan Bu, pertama saya bisa menggali informasi dari coaching itu sendiri, Ya. lalu membantu dan juga mengidentifikasi permasalahan yang terjadi dalam diri coaching, dan juga menggali potensi dalam diri coaching sehingga bisa membuat rencana aksi. Terlebih yang terakhir adalah mampu membuat coach itu rencana aksinya itu dilakukan dengan penuh komitmen dan penuh tanggung jawab. Oh begitu ya Pak. Lalu kompetensi coachingnya apa yang hendak Bapak kembangkan ini? Seperti yang saya sampaikan awalnya, saya ingin menggali potensi dalam diri coaching, itu kompetensi yang ingin saya dalami Bu. Lalu juga bisa memberdayakan coaching, juga dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coaching nanti saat proses coaching. Wah bagus ya Pak. Selanjutnya bagaimana dari kompetensi Bapak yang ingin Bapak amati itu yang mana sih yang pengen Bapak kembangkan? Nah, nanti saya minta tolong nih sama Bu Rini sebagai supervisor dapat mensupervisi saya bagaimana saya bisa menggali potensi diri dalam diri coach itu dengan pertanyaan berbobot, dan apakah saya sudah bisa melakukan coaching dengan baik atau tidak. Itu Wah mantap nih Pak, sudah bagus ya kompetensi yang ingin dicapai untuk coach maupun coaching. Lalu indikator pencapaian apa nih yang Bapak ingin raih? Sebagai tujuan utamanya indikator keberhasilan itu Bu, nanti dalam proses coaching saya berharap ketika coaching itu bisa membuat rencana aksi dan berkomitmen untuk melakukan rencana aksinya dengan penuh tanggung jawab. Itu Bu indikator keberhasilan yang saya tetapkan. Oh baiklah, terima kasih ya Pak. Mudah-mudahan pada saat nanti coaching dilancarkan dan target yang ditujukan itu tercapai. Amin, terima kasih Bu. Ya Sampai sama-sama bertemu. Pak. Siang Bu Suzana. Siang Pak Olen. Nah, apa kabarnya nih Bu? Saya lihat kelihatan murung nih Ibu hari ini. Ya memang ya kurang baik Pak Olen. Nampak kesel ya Bu. Kenapa nih Bu kalau boleh saya tahu? Jadi ya Pak, Bapak hari ini ada waktu luang untuk mendengarkan curhatan saya Pak Olen. Kalau waktu kebetulan hari ini saya lagi kosong nih Bu. Anak-anak sedang jam P5. Lalu saya nggak ada tugas kan pada hari ini. Gimana nih Bu? Ibu mau cerita apa nih? Jadi saya boleh curhat nih Pak, tapi curhatannya panjang loh. Nggak apa-apa Bu. Dimulai dari kecil-kecil aja. Nanti kita bisa sama-sama mendengarkan. Jadi Pak, kayak itu gimana ya Pak yang baru mulainya? Saya sangat bingung Pak. Setiap kali mengajar di kelas itu ada beberapa siswa kurang memperhatikan materi yang saya sampaikan. Saya melihat sih kebingungan dalam wajah Ibu. Kalau saya boleh tahu nih Bu, bagaimana ceritanya? Ibu bisa ceritakan lebih lanjut, kok bisa sih anak-anak ini di kelas seperti itu? Kenapa Ibu bisa merasakan hal yang demikian? Karena saya amati, saya lihat beberapa siswa itu dia mengobrol, asik mengobrol bersama teman-teman yang lain. Kemudian tidak hanya itu, mereka pun bermain HP di dalam kelas. Dan ketika saya melihat hal itu, jadi saya sangat kesal. Saya merasakan nih Bu, kekesalan Ibu. Lalu Bu, kan Ibu sudah menyampaikan nih keluh kesah Ibu nih di sesi curhat kali ini.
kira-kira nih Bu, apa tujuan dari sesi curhat ini supaya waktu yang kita sediakan di sini tidak terbuang begitu saja. Intinya Pak, saya curhat ini saya itu inginnya mendapatkan solusi yang tepat berdasarkan permasalahan saya itu. Saya juga berharap mudah-mudahan ya Bu, melalui hari ini pembicaraan kita bisa menemukan lah, terlebih Ibu menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu hadapi. Lalu Bu, supaya Ibu tidak kepikiran terus nih, kira-kira nih Bu, hambatan apa sih yang membuat Ibu anak-anak tuh di kelas bisa melakukan hal yang demikian Bu? Jadi sepertinya setelah saya amati anak-anak itu kayak kurang apa namanya bosan karena mungkin metode belajar saya itu seperti itu saja. Kemudian tidak menarik minat siswa juga, kemudian jadi bawaannya itu tampak membosankan ketika saya mengajarkan anak itu. Saya melihat ya, berarti Ibu sudah punya kesadaran diri nih dan sudah mengenali, sudah bisa mengidentifikasi apa yang terjadi dalam kelas. Kalau begitu Bu, menurut Ibu harus bagaimana nih saat menghadapi anak-anak nanti di kelas? Saya itu Pak berencana itu mengubah pembelajaran saya dengan menggunakan metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran di kelas itu yang lebih mungkin yang lebih menarik dan lebih bervariasi. Kemudian pembelajaran itu pun bisa diterima oleh siswa saya Pak. Oh, saya menangkap di sini perubahan ya Bu, merubah agar menjadi lebih baik, lebih memotivasi anak-anak untuk belajar. Kalau saya boleh tahu Bu, apakah bentuk perubahan yang akan Ibu lakukan nih nanti ke depannya? Rencana saya Pak, saya akan menyusun rencana ulang rencana pembelajaran saya sesuai dengan tujuan pembelajaran dan dengan metode dan model pembelajaran yang tepat untuk mereka agar mereka bisa menarik dan memotivasi pelajar tersebut. Kalau saya boleh tahu nih Bu, apakah Ibu tahu menurut Ibu metode apa nih yang cocok dengan siswa Ibu di kelas saat ini? Nah, rencananya Pak, saya itu mau menggunakan metode diskusi, kemudian juga permainan, yaitu bermain peran, mode pembelajaran co-pair learning, dan metode demonstrasi, lalu tugas proyek dan tujuan harian. Pada mode pembelajaran proyek ini juga saya akan lakukan. Oh, sungguh kreatif ya Bu pemikiran Ibu. Kalau saya bisa merangkum nih Bu, kemudian kegiatan atau metode apa nih Bu yang akan Ibu lakukan di kelas nanti sama anak-anak? Oke Pak, rencana saya ini seperti ini Pak. Karena anak-anak memang sekarang ini kan suka melihat TikTok nih Pak. Nah jadi rencana saya akan mencoba dengan cara biar anak itu tertarik. Kemudian tidak hanya TikTok, saya juga menggunakan Instagram untuk demonstrasi dan bermain peran. Kemudian berdiskusi dan permainan bisa langsung di kelas, bisa menggunakan kelompok. Kemudian hasil dari kelompok tersebut akan dikunjungi oleh siswa tersebut dengan cara membuat pameran hasil dan kunjungan sehingga pembelajaran pada hari itu akan lebih menarik dan berarti juga. Wah, sudah sangat bagus ya Bu pemikiran Ibu, dan semoga bisa diterapkan dan berjalan dengan lancar nih Bu. Lalu Bu, tindak lanjut Ibu dalam proses perencanaan ini bagaimana Bu? Rencana saya Pak, saya akan memetakan siswa berdasarkan usia pembelajaran, itu yang pertama. Kemudian saya juga adalah mengidentifikasi kebutuhan dari siswa saya dalam belajar. Lalu saya akan melihat kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik saya, apa yang diinginkan, apa yang diimpikan oleh siswa saya. Sungguh rencana yang sangat menarik ya Bu. Lalu Bu, siapakah yang bisa Ibu libatkan nanti? Kan kita tahu kita makhluk sosial, nggak bisa berjalan sendiri, nggak bisa sendiri berjuang nih. Karena ini berbicara dengan murid, siapa yang bisa Ibu libatkan nih dalam untuk menuntaskan rencana yang Ibu susun nih? Nah, rencananya Pak, kan karena ini tentang anak juga, tentang siswa saya. Jadi yang akan saya libatkan itu adalah peserta didik siswa saya. Kemudian saya akan lebih merasa menurunkan kebutuhan belajar mereka dan saya bisa dengan mudah mengidentifikasi. Lalu Bu,
adakah target nih waktu yang Ibu tetapkan agar rencana ini bisa tercapai itu kapan Bu? Target waktu yang Ibu tetapkan? Rencananya Pak, saya menargetkan itu kurang lebih 2 minggu. Wah, memang bagus harus seperti itu ya Bu. Kita menetapkan target sehingga kita bisa cepat mengevaluasi, melihat mana yang sudah baik dan mana yang belum baik. Apakah ada lagi yang mau Ibu bicarakan pada siang hari ini? Terima kasih banyak sudah mendengarkan curhatan saya. Dan alhamdulillah saya juga sudah bisa menyelesaikan masalah yang saya hadapi ini Pak Oleh. Ya, saya juga bersyukur bisa mendengarkan curhatan Ibu. Sudah terlihat nih nggak murung lagi, udah nggak bingung lagi nih Bu. Semangat ya, semoga nanti di kelas ada perubahan dan rencana yang telah Ibu susun, waktu yang Ibu targetkan bisa tercapai dengan baik. Alhamdulillah Pak, saya sudah lega dan terima kasih ya Pak Oleh dan Pak Oleh. Selamat siang Bu, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa Pak Oleh. Ya, sore Bu. Ya, kita berjumpa lagi nih untuk mendengarkan gimana proses coachingnya yang semalam sudah Bapak lakukan. Nah, kira-kira nih setelah coaching proses coaching itu dilakukan, apa yang Bapak lakukan untuk mencapai indikator pengembangan yang sudah Bapak tetapkan ketika tadi percakapan di pra coaching? Pertama saya mendengarkan Ibu hadir secara penuh, presence, mendengarkan secara aktif, sehingga saya bisa menangkap apa yang menjadi kata kunci dari kunci itu. Jadi bisa dari mendengarkan bisa tahu emosi apa yang menjadi perasaan di saat itu. Bagus ya Pak. Bolehkah saya menyampaikan hasil dari observasi saya ketika Bapak melakukan coaching? Ya, silakan Bu. Oke, baik ya Pak. Menurut saya secara keseluruhan proses coaching yang Bapak lakukan itu sudah berjalan baik. Beberapa kali Bapak dapat menangkap kata kunci dari pernyataan kunci sehingga Bapak dapat menyampaikan pernyataan tersebut. Menurut Bapak nih, kompetensi apa lagi sih yang mau Ibu kembangkan ke depannya? Kalau kedepannya kalau ada kesempatan coaching lagi ya Bu, saya mau mengembangkan kompetensi bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga bisa memberdayakan coach itu sendiri. Wah, bagus sekali itu Pak. Jadi baik, untuk selanjutnya kapan nih kita akan melakukan percakapan untuk merefleksi kembali kompetensi yang ingin Bapak kembangkan? Saya berharap bulan depan kita masih bisa bertemu lagi ya Bu. Oh begitu ya, bulan lagi berarti ya.